Proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Pada masa itu, kalau kita ingat, mungkin Pak Presiden juga ingat, pada masa itu hampir semua survei meletakkan yang diamanati oleh PKS ini selalu nomor 3 di survei manapun pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat ciut, bahkan PKS dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan pada masa itu. Kerja besar itu atas pertolongan Allah, atas izin Allah, diantarkan pada kemenangan di Jakarta. Wartaekonomi.co.id. Telak, Anies Baswedan sentil keras lembaga survei yang di Pilkada 2017 tempatkan dirinya di posisi paling bawah. Mereka tidak nongol lagi. Anies Baswedan sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Partai Keadilan Sejahtera yang kembali mempercayakan amanah kepada dirinya, yang mana untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Anies mengenang perjuangannya bersama PKS di Pilkada DKI 2017 yang lalu, di mana salah satu tantangan berat adalah melawan pembangunan opini yang dimainkan lembaga survei, yang mana saat itu dirinya selalu ditempatkan di posisi paling bawah. Masa itu kalau kita ingat, hampir semua survei menempatkan yang diamanatkan oleh PKS ini selalu nomor 3 oleh survei manapun, ungkap Anies dalam sambutannya di kantor PKS, yang juga disiarkan live di kanal YouTube PKS TV hari Kamis 23 Februari 2023. Survei-survei yang sebelumnya menempatkan di nomor 3 tak lagi muncul di permukaan. Tambahnya, Anies mengungkapkan perjuangan bersama PKS tidak berhenti pada saat masa pemilihan saja. PKS menurut Anies ikut berjuang bersama dan mengawal kepemimpinan dia di Jakarta, sehingga Jakarta bisa jadi kota yang aman, tenang, dan toleran bagi semua pihak. Alhamdulillah, bersama PKS, Jakarta sama-sama kita jaga. Yang terjadi adalah Jakarta tenang, teduh, aman, damai, tentram, dan penuh toleransi di seluruh warganya. Yang muncul adalah perasaan saling menghormati antar usul di Jakarta 5 tahun yang tenang, teduh, damai, bukan 5 tahun yang ada ketegangan atau situasi tidak aman, jelasnya. Sebagaimana diketahui, PKS resmi menjatuhkan dukungan ke Anies. Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkapkan Majelis Syuro PKS telah mengerucutkan nama dan dipilihlah Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Alhamdulillah, pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional dan Allah takdirkan sebagai presiden, ujar Saiku. Proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Selama 7 tahun ini, sejak tahun 2016, pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi.
persis proses yang sama dengan yang tadi, mendapatkan amanat dari PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Pada masa itu kalau kita ingat, mungkin Pak Presiden juga ingat, pada masa itu hampir semua survei meletakkan yang diamanati oleh PKS ini selalu nomor 3 di survei manapun pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat ciut, bahkan PKS dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan pada masa itu. Kerja besar itu atas pertolongan Allah, atas izin Allah, diantarkan pada kemenangan di Jakarta. Dan dalam perjalanan 5 tahun bertugas di Jakarta, PKS mendampingi, mendukung, mengawal erat seluruh perjuangan yang ada di Jakarta. Ikhtiar kita untuk membawa perubahan, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, juga mengalami cobaan. Bahkan di masa-masa itu ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya. Alhamdulillah, bersama PKS Jakarta kita sama-sama jaga. Yang terjadi adalah Jakarta yang tenang, teduh, aman, damai, tentram, dan penuh saling toleransi di seluruh warganya. Yang muncul adalah perasaan saling menghormati antar unsur di Jakarta. 5 tahun yang tenang, teduh, damai. Bukan 5 tahun yang ada ketegangan, bukan 5 tahun yang ada suasana tidak nyaman. Karena itu, bersama dengan PKS yang sudah panjang ini, dengan rasa syukur dan rasa bahagia, kami sampaikan bahwa kita telah sampai di sebuah pelabuhan kemarin. Tujuan menghadirkan keadilan, ketentraman, kesejahteraan, persatuan di Jakarta telah tuntas. Dan kini kita memulai sebuah babak baru. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati dan dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.